Ini Mas. Oke, kita perkenalkan untuk bahan-bahan ya. Di antaranya adalah labusium ini namanya. Ini labusium kayak gini. Ini kualitas yang bagus ya. Dia tua ya. Kalau harus yang tua. Harus gitu. yang tua. Dia kalau yang muda dia kebanyakan mengandung air ya. Jadi kurang bagus gitu kan. Nah, untuk bahan yang kedua, sebenarnya yang paling utama ini nih, ikan ya. Ikan namanya kan ikan tenggiri ya. Tenggiri kualitas yang bagus ya. Soalnya ada juga yang kualitasnya abal-abal ya. Oh gitu. Cirinya dari apa sih Mas? Dia dari emang sih kalau sebenarnya kalau dari tampilan luar kita nggak bisa ngebedain. Nah setelah kita Black gitu. nah ntar ketahuan teksturnya itu. Kalau dia yang bagus itu lengket ya. Kalau dia yang kurang bagus itu kayak perak gitu kan. Gimana sih, jadi nggak nyatu gitu kan. Gitu. Nah itu yang kualitas yang jelek gitu. Itu biasanya kualitas yang jelek itu udah bekuan biasanya. Bekuan dan lama gitu. Biasanya lama di kapal kan, bekuan. Makanya kalau misalnya emang yang paling bagus itu yang nelayan ya, kayak gini kan. Belinya dari nelayan nih. Biasanya yang kecil-kecil gini dari nelayan. Soalnya ini kan dia fresh ya, baru ya. Baru kayak gini. Sekarang sekilo berapa ini ikan tenggiri? Sekitar 65 ya, yang 65. Itu ikan tenggiri yang asli ya. Terus dia kalau yang palsu itu biasanya dia lebih murah harganya, lebih murah karena itu emang kualitas juga beda. Terus bahan yang selanjutnya ini ada lagi yang namanya lemak. Nah, ini lemak ayam. Ini yang sudah digiling ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini dia posisinya sudah digiling. Ini campuran lemak sama kulit ya. Lemak ayam sama kulit ayam digiling. Nah ini buat perpaduan ya. Oh gitu. Jadi harus pakai dua ini? Perpaduan ya. Jadi nggak khusus ikan aja. Harus ada ini juga. Ini nambah kualitas, nambah rasa gitu kan. Pernah nggak sih pakai lemak sapi gitu? Enggak pernah. Ayam ya. Dia emang yang paling bagus itu lemak ayam itu kan. Ini nggak dibumbuin Mas, ini lemak doang gitu ya? Lemak doang, lemak. Nah ini buat campuran gitu. Oh ini daun bawang. Daun bawang itu untuk campurannya, pakai daun bawang juga. Ini biar steril, biar bersih ya. Ntar saya praktekin cara ngupasnya gimana. Sebentar. Soalnya kenapa? Kalau dia nggak pakai plastik ini, getahnya itu nempel di tangan. Jadi ngaruh ke yang udah dikupas ya? Nempel lagi ya gitu. Kayak gimana sih mungkin nanti pemirsa yang nonton cara sih ngupasnya kayak gimana sih, tolong praktekin gitu ya. Sama nggak sih kayak ngupas buah-buah yang lain? Sama, cuma bedanya harus dia ada alas plastik aja gitu. Itu untuk menghindari, soalnya getahnya banyak banget. Kalau cara ngupasnya mah biasa standar kayak gini. Nah, kepalanya dibuang. Nah, udah kayak gini. Simpan. Nah, untuk proses selanjutnya pemarutan ya. Sediain adalah parutan dulu. Terus yang kedua caranya harus satu jalur ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik kayak gini. Nggak bisa, harus maju tuh. Nah, kayak gini. Jadi jangan maju mundur. Nah, nanti hasilnya beda ya? Hasilnya beda. Cuma dalam pemarutan juga harus hati-hati ya. Soalnya saya juga yang udah biasa tiap hari masih suka kena kalau kayak meleset, akhirnya kan kena ini. Lumayan tajam soalnya ini. Makanya harus hati-hati aja. Mending jangan ngelamun kalau lagi marut. Ini kelihatannya udah penuh nih. Udah selesai ya untuk pemarutan. Nanti selanjutnya itu untuk pemerasan ya. Oke, selanjutnya kita peras serbet biasa aja ya. Yang biasa ibu-ibu buat ngelap, buat masak. Ini senjatanya ibu-ibu nih. Di dapur ya. Iya. Soalnya nggak ada benda yang lain yang bisa seperti ini fungsinya. Kalau pakai puring bisa nggak sih Mas? Apa?
puring itu yang buat nanak nasi itu, yang di Oh, itu terlalu tipis. terlalu tipis. Dia mudah sobek. Soalnya posisinya dia terlalu tipis. Kalau ini kan lebih tebal ya. Lebih tebal. Nah, ini tuh kan. Tuh segini aja airnya udah banyak. Soalnya bener-bener banyak ngandung air, makanya labu yang bagus itu jangan muda ya. Kalau muda dia lebih banyak mengandung air gitu. Harusnya yang tua ya. Ini udah diperes ya. Untuk selanjutnya adalah ikan ya. Ini yang bahan baku utamanya. Ikan tenggiri. Kita timbang dulu ya. Ditimbang. Ditimbang. Pertama kita buang palanya dulu ya. Baru kita timbang. Butuhnya berapa kilo nih, Bang? Butuhnya hari ini kita 3 kilo aja. Nah, tadi gini kan udah dijelaskan sama Mas Apit nih. Ciri-ciri yang ikan yang lama sama yang fresh ya. Itu dalamnya kayak gimana nih? Nah, kalau yang dari tampilan luar, yang bagus itu kayak gini ya. Dia masih fresh, masih seger. Nah, kalau dia yang lama itu warnanya agak pucat dan kuning ya. Ini nggak ada contohnya sih. Kalau dilihat nanti nih, banyakan yang model kayak gini nih. Kalau ini jarang dapet yang jelek. Banyakan yang model kayak gini yang panjang. Ini warnanya, nah kayak gini. Ntar kuning-kuning di sini dia. Oh gitu. Bekas lama beku dia kan. Nggak segar kayak gini. Kalau gini dia masih kelihatan segar nih, mengkilap bagus. Kalau dia itu pucat terus warnanya udah agak kekuning-kuningan. Nah itu sebaiknya jangan dipakai. Soalnya dia yang kualitas yang jelek. Kalau di kita nggak dipakai. Gitu. Terus selanjutnya kita potong dulu ya. Kita belah-belah dulu. Udah biasa gampang motongnya. Gampang. Jadi nggak digiling gitu Mas? Enggak. Kita secara manual. Nah, kita hancurin aja kayak gini. Sampai benar-benar halus apa enggak nih? Enggak juga. Gini doang udah cukup. Nggak sampai halus, apalagi sampai digiling. Enggak ya. Kita cuma dipisahin aja nih. Pisahin daging dari tulangnya aja. Itu biasanya bagian apa nih paling banyak lemaknya di bagian ayam? Dia kulit. Di kulit. Kulit sama lemak biasanya mungkin perbandingannya sama ya. Ya timbang dulu. Ini berapa kilo timbangnya? Nggak nyampe sekilo sih kalau untuk ukuran 3 kilo. Biasanya kalau kita yang 4 kilo itu kita pakai ukuran yang sekilo ya. Karena kita ini nggak nyampe. Berarti nggak nyampe sekilo. Nggak nyampe sekilo. Udah, kapan on aja. Nah, setelah kita campur bahannya, ada satu lagi bahan yang harus kita campur ya. Nah, ini namanya daun bawang. Nah, daun bawang kita harus cuci dulu ya. Cukup. Nah, kita cuci dulu. Ini kebetulan udah kita kupas ya. Udah kita kupas, jadi kita tinggal nyuci aja. Saja, nggak harus tipis banget gitu. Yang penting dia hancur aja. Wow. Berapa gram itu? Kalau ukuran kayak gini, kita bisa untuk 3 kilo menghabiskan 4 ya. 4 gram? 4 ini. Oh, 4 kayak gini. 4 biji ya? 4. Kalau ukuran besar sih 3 aja cukup. Tapi kalau ukuran kecil di bawah ini ya 4 biji nggak apa-apa. Tapi kurang kalau gede-gede kayak gini 3 aja cukup. Untuk 3 kilo ya. Bukan karungan. Oh, belinya karungan ya? Karungan. Stok ya? Stok. Nah. Ini berapa sendok tuh? Berapa gram tuh? Kalau digramin kita nggak, cuma segini aja ya. Oh, nah, takarannya ini kan buat takaran beras ya. Iya. Nah, buat beras segini aja.
Nah kalau biasanya kita yang kalau pakai 4 kilo itu dia penuh ya. Penuh full. Karena kita cuma 3 kilo jadi kita kurangin ya. Nah segini aja. Nah cukup. Dan untuk selanjutnya kita aduk ya. Ya, aduk pakai tangan nih. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pertama itu dulu, ikannya dulu. Ikan dulu. Nah kalau ikan ini udah nyampur, baru kita aduk sama labunya. Penting dia bumbunya nyampur dulu sama ikannya. Ini biasanya nyampur ini berapa lama nih? Adon ini Ya. sekitar 10 menit ya. 10 menit. Sampai bener-bener matang jadi adonan. Biasanya kita pakai takaran kayak gini ya. Ini takaran penuh ya. Jadi membutuhkan 3 takaran ini ya untuk 3 kilo. Ini sagu ya Mas ya? Sagu. Nah, 1 2 Kira-kira berapa gram ini ya? Satu sekitar sekiloan sih sebenarnya kalau ditimbang ya. kalau ditimbang. Heeh. Ini 3 kilo ya? 3 kilo. Nah, udah. Sekarang kita tinggal aduk. Aduk lagi. Diaduk lagi. Ini tambah berat lagi nih Mas, diaduk. Nah, ini proses yang beratnya di sini sampai jadi apa? Jadi adonan. Aduk. Nah, dikukus. Kita dikukus. Oke. Pakai margarin Mas? Nah, iya supaya tidak lengket ya. Oh, di ininya. Supaya tidak lengket. Nah, teman-teman di rumah harus jangan lupa pakai ini ya, margarin atau Blue Band ya. Nah kalau misalnya tidak ada ini, dia sebenarnya sih ada 2 bentuknya, ada yang stainless kayak gini sama bambu ya. Kuasnya itu, apa aja Mas? Kukusannya ini? Biasanya yang kayak dimsum gitu, kayak dimsum gitu. Cara bikinnya gitu aja, pakai apa? Pakai garpu. Nah, kumpulin kayak gini. Nah, kan berbentuk. Udah, taruh aja. Nah, karena kita udah jadi, udah full ya. Oh, udah full ini. Udah full nih. Jadi selanjutnya kita kukus ya. Nah, ini alatnya. Wah, gede banget nih dandangnya. Nah, Oh, yang ini penting tutup. ini ada kuali, kasih air ya. Oh, Jangan ada lupa. Airnya berapa liter tuh? Ya, jangan sampai melebihi inilah. Jangan sampai dia kerendam itu. Ini berapa lama nih Mas Hafid? Dia pengukusnya biasa standar kita setengah jam Setengah jam. sampai matang ya. Oke, kita tutup. Nah, Ini tutupnya harus gede kayak gini Mas. Kalau pakai seukuran sama si dandang ya, si Kuali. kelakat. Oh, kelakatnya tadi ya. Supaya jangan kalau kekecilan kan nggak masuk. Sekitar setengah jam ya. Prosesnya sekarang kita angkat. Nah, ini sepertinya sudah matang ya. Posisinya udah empuk. Oh, bentuknya kayak gini ya? Ciri-cirinya udah empuk nih Mas? Udah empuk dan warnanya juga udah agak ini tuh. Nah tuh, kita sentuh aja udah empuk ya. Kenyal ya Mas? Kenyal. Baunya ini apa nih Mas? Ikan kayak gini. Soalnya tenggiri asli. Per piece-nya kita jualnya sekitar 3.000 ya. 3.000 piece, 3.000 ya. 3.000 rupiah per piece-nya. Berarti ini tinggal nunggu dingin, baru diantar ke lapak ya? Nah, tinggal nunggu dingin, ntar kita tempatin plastik, ya, ntar dibawa masing-masing. Biasanya per Sama reseller gitu ya? Tinggal jual ya. Tinggal jual aja. Ini dia nih guys, somainya udah matang, tinggal siram bumbunya nih. Waduh. Nih cobain nih guys, langsung dari dapur Pak Haji nih, cobain ya. Gimana rasanya nih? Empuk, lembut. Buat lembu ya. Kalian harus cobain nih guys. Lokasinya ada di Cipayung. Tepatnya di mana, Pak Haji? Depan apotek Cipayung. Depan apotek Cipayung nih guys untuk lapaknya. Terus sekarang apotek ini ya. Mantap.